oleh Allah, ini saya langsung mulai saja ya. Nggak pakai pembawa acara karena guru-gurunya juga lagi sibuk eh, membuat atau menyusun nilai para siswa sekalian yang akan dibagikan nanti ya di hari besok ya, mulai dari hari Rabu untuk kelas 1 dan 2, kemudian hari Kamis untuk 3 dan 4, dan kelas 5 dan 6 itu di hari Jumatnya. Nah, dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar di semester ganjil ini ya, yang ditandai dengan pembagian rapot atau pembagian portofolio ya, yang insya Allah beberapa hari ke depan akan kita laksanakan. Nah, maka tentunya di depan kita akan menghadapi semester yang baru, yaitu semester genap gitu ya. Semester genap yang akan dimulai di bulan Januari tahun 2021, tepatnya ya insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 4 secara resmi kalender pendidikan memang sudah dimulai gitu ya. Sudah dimulai. Terlepas apakah kegiatan belajar mengajarnya tatap muka atau tidak, yaitu atau masih belajar dari rumah BDR, tapi tanggal 4 Januari memang sesuai kalender pendidikan itu semester genap sudah dimulai begitu ya. Jadi ini para siswa nanti tanggal 18 sudah mulai libur akhir semester. Ya, sudah mulai libur akhir semester, yaitu ganti semester. Nah, liburannya dari tanggal 18 sampai tanggal 3 Januari nanti ya. Dari tanggal 18 Desember sampai tanggal 3 Januari. Namun tetap kami diamanahkan oleh Dinas Pendidikan, diamanahkan oleh Kementerian Kebudayaan untuk senantiasa menyampaikan kepada orang tua siswa, wali siswa agar terus konsisten menjaga kesehatan, menjaga jiwa, dan ini tentu saja sesuai dengan ajaran Islam ya, yang memang sangat menghargai jiwa manusia, bukan jiwa kita saja, jiwa orang lain juga kita harus pelihara, kita harus jaga. Tidak boleh seorang muslim ya semena-mena ya melakukan hal-hal yang bisa merusak jiwa orang lain begitu. Nah, jadi memang di liburan sekolah ini dalam tanda kutip gitu ya, diharapkan orang tua siswa tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan, lebih mengutamakan tetap di rumah, tidak kemana-mana. Jika memang ada kedaruratan atau ada hajat atau ada kebutuhan yang sangat mendesak harus kemudian keluar kota, yaitu keluar dari tempat tinggal kita ini, Jakarta, maka hendaknya harus mengikuti protokol yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini semua dalam rangka menjaga jiwa Bapak Ibu sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan oleh karena itu kami tetapkan ya bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu berbuat perbuatan jahat seperti membunuh atau perbuatan yang melanggar hudud yang lainnya ya, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menghidupkannya, menghidupkan jiwa, memeliharanya, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia
semuanya. Nah, ayat yang mulia ini memberikan pelajaran bagi kita tentang sungguh sangat berharganya jiwa manusia, begitu ya. Tidak boleh kita sembarangan membunuh orang, gitu ya, yaitu menghilangkan nyawa orang. Tidak boleh sembarangan melakukan hal seperti itu, gitu ya. Jika kita sembarangan melakukan hal tersebut, satu saja nyawa hilang, maka itu seakan-akan kita menghilangkan seluruh nyawa yang ada di bumi ini. Dan sebaliknya, barang siapa yang memelihara jiwanya, memelihara jiwa orang lain, gitu ya, maka seakan-akan juga dia memelihara manusia semuanya, ya. Tentu ini tegas sekali, ya, menjelaskan dan mengajarkan kepada kita tentang betapa besarnya, ya, keutamaan menjaga jiwa, gitu ya. Nah, ini masyarakat memang masyarakat di saat ini, ya, karena sudah agak lama ini, ya, mulai kendor, jadi protokolnya mulai kurang. Ada juga yang masih apa namanya, merasa tidak ada penyakit ini, gitu ya, atau apa namanya, hal-hal yang lainnya yang sehingga kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan, ya. Kita khawatir gara-gara kita mungkin nggak pakai masker atau gara-gara kita nggak mencuci tangan, kita membahayakan jiwa orang lain. Siapa yang tahu? Kita nanti di hadapan Allah nggak bisa kita bilang, saya nggak tahu dia mati gara-gara saya, gitu ya. Dia kehilangan nyawanya gara-gara saya, dia sakit gara-gara saya nggak tahu ya Allah. Nah, tidak bisa kita bilang seperti itu karena kita sudah dianjurkan, kita sudah diseru, kita sudah diperintahkan, ya, untuk melakukan tindakan preventif seperti itu. Kita tidak melakukan, maka kita jatuhnya termasuk orang-orang yang lalai. Termasuk orang-orang yang lalai, dan tentu Allah akan menghisap itu semua. Tidak ada yang terlewat nanti di akhirat nanti. Jadi sekali lagi ini menjaga jiwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah dari dokter, bukan perintah dari pemerintah, bukan perintah dari siapa-siapa, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tahu, gitu ya, ada bahaya terhadap jiwa seseorang jika kita melakukan ini dan itu, maka kita harus meninggalkan hal-hal tersebut agar jiwa orang lain bisa tetap terpelihara. Nah, ini penting saya sampaikan di awal. Menjelang liburan, siswa-siswi sekalian tidak menutup kemungkinan ingin, ya, melakukan sedikit refreshing atau menengok keluarga yang sudah lama tidak dikunjungi, tidak disilaturahmiin, gitu ya. Maka jika itu memang semua harus dilakukan, mohon Bapak Ibu protokol kesehatannya agar tetap diterapkan, ya, agar kita selamat, orang lain juga selamat, seperti itu. Selebihnya tentu tetap kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kaum muslimin di tengah-tengah kita. Kita tidak terlalu takut, kita tidak takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tapi kita juga menempuh sebab dan ikhtiar sesuai yang diajarkan oleh agama Islam, sesuai yang diajarkan oleh para ahli ilmu, oleh para spesialisnya. Ya, kata dokter masker bisa mencegah penyakit, ya kita ikuti karena mereka ahlinya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, sekedar mengingatkan saja agar kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan tentang liburan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian yang kedua tentang awal semester genap, ya. Sebagaimana yang Bapak Ibu sudah dengar dan mungkin ikuti, ya, pemerintah juga telah mensosialisasikan sebelumnya, ya, tentang SKB 4 Menteri ini. Di sini coba saya presentasikan SKB 4 Menteri yang terbaru, ya. Coba
Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Saya lihat dulu ini. Nah, bahwa pemerintah kan kemarin ini mohon maaf gangguan ini SKB-nya kok nggak muncul ya? Apakah sudah muncul belum Bu? SKB 4 Menteri, ini dia. Pedoman. Nah, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul Pak. Sudah muncul ini ya, alhamdulillah. ada beberapa yang wali murid nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya Pak Basit? Pak Basit yang ini, tolong diingatkan Pak Basit. Baik, Sat. Ya, kalau mungkin kepenuhan bisa buat Google Meet lagi satu lagi, nanti share ke Ana biar Ana masuk lagi di situ, biar dua ruang ini nggak apa-apa, 2 ruang bisa insya Allah. Gitu ya. Baik, Sat. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, pemerintah sudah mensosialisasikan ya keputusan berapa menteri ini. Banyak ini beserta, ada 4 menteri paling sedikit atau 5 menteri ya paling sedikit, atau 4 menteri plus 3 lembaga nasional. Ya, ada Satgas Covid, kemudian Menteri Kemendikbud, kemudian Menteri Agama, BUMN, kemudian juga ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan seterusnya. Mereka sudah menyepakati tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap ya untuk tahun ajaran 2020-2021 ini yang sedang berjalan, yaitu maksudnya semester genap Januari nanti begitu ya. Nah, pemerintah sudah menyampaikan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tersebut. Apa saja isinya? Isinya ini yang pertama evaluasi tentang masalah pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dari rumah. Ini presentase ya, bahwa sebelumnya memang kan pemerintah memperbolehkan khusus yang ada di zona hijau ya. Nah, ini perbandingannya yang BDR sama yang masih pembelajaran tatap muka gitu ya. Jadi memang perbandingannya masih jauh sekali gitu ya. Yang belajar dari rumah ini lebih banyak daripada pembelajaran tatap muka gitu ya. Kemudian ada beberapa hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah kemudian melunak untuk masalah pembelajaran tatap muka gitu ya. Di sini disampaikan diantaranya beberapa hal. Yang pertama berkaitan tentang anak ya. Pemerintah melihat ya, tentu pemerintah bukan hanya sekedar melihat, ini juga berdasarkan kajian, angket, kemudian survei begitu ya. Pemerintah merasa di ke depan bagi anak itu ada beberapa ancaman-ancaman, diantaranya pemerintah khawatir dengan belajar terus dari rumah ini bisa berakibat kepada putus sekolah. Pemerintah khawatir kalau anak-anak terus belajar dari rumah gitu ya, muncul masalah-masalah psikologis seperti kesenjangan capaian belajar gitu ya, ketidakoptimalan pertumbuhan anak-anak, kemudian juga ada yang istilahnya learning loss, yaitu hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan ya, yang berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang baik kognitif maupun perkembangan karakter. Nah, di sini ditampilkan ini beberapa latar belakang gitu ya, yang pemerintah anggap sebagai dampak negatif pembelajaran jarak jauh gitu ya, atau pembelajaran dari rumah. Nah, ini beberapa halnya tadi sudah saya bacakan sekilas saja. Nah, kemudian pemerintah mulai menentukan ke pembelajaran, tapi tidak sembarangan, tetap ada orientasinya. Orientasi keputusan yang diputuskan oleh pemerintah ini ya
berasaskan beberapa hal gitu ya. Di antaranya ya pertimbangan yang dikatakan yang holistik, yaitu holistik itu menyeluruh, nggak melihat hanya satu aspek saja gitu ya, dan selaras yaitu dengan pengambil kebijakan sektor lain di daerah gitu ya. Maksudnya kalau selaras mungkin contohnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, karena mungkin pemerintah sudah sediakan vaksin begitu ya, sudah mulai masuk vaksin begitu, mungkin dianggap COVID ini sudah mulai bisa dikendalikan lah ya, walaupun belum bisa dikendalikan secara menyeluruh, mungkin dianggap sudah mulai bisa dikendalikan oleh pemerintah. Maka selaras dengan itu diambillah kebijakan untuk untuk membuka sekolah tatap muka seperti itu. Nah, jadi ini pertimbangannya holistik, yaitu menyeluruh dan selaras dengan kebijakan-kebijakan yang lain ya, kebijakan di Kementerian Kesehatan, kebijakan di Kementerian dan itu bisa jadi juga kebijakan di Kementerian Keuangan Bapak Ibu sekalian ya. Apa itu? Misalnya di kebijakan di Kementerian Keuangan kan kemarin bahwa kita kan disubsidi untuk mendapatkan pulsa, yaitu paket internet gitu ya. Seluruh sekolah di Indonesia dikasih kebijakan tersebut, dananya itu dari Kementerian Keuangan. Artinya sinerginya sama Kementerian Keuangan, ada stimulus dikasih. Nah, Januari ini apakah kebijakan tersebut masih ada? Nah, ini belum ada kabarnya. Keputusan kemarin kuota paket belajar itu sampai Desember saja gitu ya. Belum ada keputusan terbarunya apakah Januari ada kuota belajar. Nah, mungkin juga selaras dengan kebijakan itu, pemerintah mungkin, nah, kita belum tahu, tapi ini pandangan saya meneliti, saya coba mengkaji gitu ya, apa yang dimaksud dengan holistik, apa yang dimaksud dengan selaras gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi mungkin pemerintah tidak akan memberikan paket internet lagi ya di Januari nanti, maka kebijakan barunya adalah tatap muka seperti itu. Tapi itu semua kemungkinan saja ya, seperti itu ya. Intinya pengambilan kebijakan ini gitu ya, diambil dengan pertimbangan yang holistik. Holistik itu menyeluruh, selaras. Selaras itu yaitu bersinergi dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sektor lain, yaitu kementerian kementerian ini dan seterusnya. Ya, tentu saja tidak dipaparkan secara detail di sini, tapi harus kita pahami seperti itu keadaannya. Nah, prinsipnya dua saja. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran ya. Jadi walaupun tatap muka dipilih oleh pemerintah, bukan pemerintah mau mencelakai kita semua, ini enggak. Pemerintah sedang mempertimbangkan juga tetap kesehatan dan keselamatan kita tetap yang jadi utama begitu ya. Kemudian yang kedua, ini prinsip kebijakan ini ditetapkan yaitu melihat tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial mereka gitu ya. Jadi memang anak-anak ini yang menjadi sasaran utama munculnya kebijakan pemerintah ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, akhirnya pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan ya. Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dan kebijakan itu adalah diserahkannya ya keputusan kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka kepada pemerintah daerah. Kepada pemerintah daerah. Ya kalau kita ini ya gubernur ya dalam hal ini ya, di DKI Jakarta ya gubernur. Jadi
keputusan untuk melakukan tatap muka sama pemerintah sudah dibolehkan, kemudian diserahkan ke gubernur. Monggo Pak Gubernur mau tatap muka atau enggak gitu ya. Jadi seperti itulah kurang lebihnya prosesnya ya. Jadi diserahkan. Nah, jadi sekarang kebijakannya sudah ada di tangan gubernur, Ya, di tangan gubernur itu yaitu maksudnya ya nanti turunannya ya dinas pendidikan begitu ya Waalaikumsalam. dan seterusnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Ibu, langsung masuk aja. Kita sudah mulai ya, langsung disimak aja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi memang keputusannya diserahkan kepada pemerintah daerah nih. Kepada pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak yaitu Kementerian Agama gitu ya. Dan pemberian izin ini ya dilakukan memang bisa secara serentak atau bisa secara bertahap gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Apakah kita boleh tatap muka atau belum? Di DKI sendiri ini Ibu, Bapak Ibu masih dalam proses pengumpulan data dan pengkajian. Ya. Dalam proses pengumpulan data dan pengkajian. Oleh karena itulah kenapa saya kirim angket. Ya. Bapak Ibu sudah pada ngisi angket belum itu ya? Kalau saya lihat respondennya angket ini baru 319 ya. Baru 319 orang. Harusnya ada 360 sampai 365 ya. Yang sudah mengisi semua ini kelas 1 alhamdulillah. Terima kasih untuk wali siswa dari kelas 1 ya. Kemudian kelas 2 tinggal sedikit lagi nih, baru 52 orang yang masuk. Yang respondennya masih sedikit ini kelas 3. Kelas 3 baru setengahnya ini Bapak Ibu yang ngisi kelas 3 angket yang kemarin kita sebarkan. Kelas 4 sudah 45 orang. Harusnya mungkin sekitar 60 ya, atau 60 lebih, 63 lah paling banyak ya, mungkin tinggal 15 orang lagi. Kelas 5 juga masih sedikit nih, baru 35 orang ya. Kelas 6 sudah 47. Artinya memang sudah hampir ya sekitar 95% sudah masuk semua ini, atau 97% lah. Udah 319 orang gitu ya. Nah, jadi di DKI ini masih tahap pengkajian dan pengumpulan data. Dari mana datanya? Salah satu datanya dari sekolah. Ya, sekolah diminta untuk mengisi daftar periksa. Di antara daftar periksanya adalah seperti yang saya kirim di angket tadi gitu ya. Apakah siswa pernah keluar daerah gitu ya 14 hari sebelumnya. 14 hari ini maksudnya yang kemudian diharapkan 14 hari ini waktu isolasi mandiri begitu ya. Nah, kalau saya lihat di angket, Bapak Ibu mau lihat angket juga nggak hasilnya? Bapak Ibu lihat juga ya supaya tahu juga ini. Sebentar saya stop presentasi, saya mau kasih tahu angket. Saya mau munculkan angket supaya Bapak Ibu ngelihat semua ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu angketnya? Belum ya? Belum ya? Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Mana yang angket nih ya? Sudah kelihatan angketnya Bu? Sudah ya? Belum, Pak.
Belum? Belum. Sudah ya. Tuh, ada yang sudah itu. Ini angket. Ini hasil angketnya ya, hasil angketnya. Ada sudah 321 ini yang masuk hasil angketnya. Ini bagian daripada presentasi kelas yang sudah mengisi. Kalau ada 6 kelas ya harusnya masing-masing 20% ya. 20%-an. Nah, supaya jadi 100%. Nah, ini kemarin ya alhamdulillah kalau memang hanya kita lihat ini hanya 2 orang yang siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Dalam waktu 14 hari kemarin itu juga gitu ya. Jadi alhamdulillah ya sehat semua ya. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita pelihara nih nikmat ini. Ini yang tentang kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol gitu ya. Kebanyakan yang tidak ini 98%, 315 orang mengatakan nggak punya komorbid siswanya atau nggak ngerti komorbid itu apa. Saya juga agak bingung juga tentang komorbid itu ya, tapi kemarin diinformasikan ya penyakit bawaan katanya, penyakit bawaan yang memang bisa menyebabkan COVID ini semakin fatal seperti jantung, ginjal, darah tinggi kalau nggak salah juga diinformasikan seperti itu. Nah ini ada 300 orang menyatakan orang tuanya nggak ada komorbid, ya ada 11 orang yang menyatakan mungkin dan ada 7 orang yang menyatakan punya komorbid gitu ya. Kemudian tentang akses transportasi ke sekolah yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Mungkin di sini agak sedikit rancu ya. Saya cuma copy paste ini dari daftar pemeriksa Kemendikbud gitu. Yang tidak memungkinkan penerapan jaga jarak itu mungkin yang dimaksud di sini adalah sarana transportasi umum ya. Kalau sarana transportasi sendiri kan mungkin ya ayah sama anaknya nggak usah jaga jarak ya, karena memang di rumah juga serumah nggak jaga jarak gitu ya. Mungkin yang transportasinya menggunakan Gojek itu kan nggak bisa jaga jarak ya. Walaupun Gojek sekarang udah ada shieldnya atau pelindungnya ya, saya lihat seperti itu. Atau transportasi lain yang memang tidak ada pembagian kursinya dijarakin ya. Ini ada 16%, yaitu 54 orang yang memang tidak memiliki akses transportasi ke sekolah yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Selebihnya 267 punya akses transportasi yang bisa menerapkan jaga jarak. Dan ini yang pernah jalan-jalan ke zona kuning, zona merah, dan seterusnya. Ini yang pernah kontak. Nah ini yang paling penting ini, yaitu apakah Anda setuju Januari 2021 siswa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi yang setuju 62%, 37% ini masih tidak setuju nih Bapak Ibu sekalian ya. Mohon dipahami ini. Dan kita tidak memaksakan orang lain ya terhadap pilihannya ini. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, oh kalau setengah-setengah kayak gini gimana nih? Jadi masuk apa enggak? Walaupun 100% Ibu misalnya yang setuju ya, itu enggak lantas langsung SD Imam Paza Januari tatap muka, enggak Bu. Jadi keputusannya itu bertahap, banyak pihak yang memutuskan. Yang paling pertama ya Dinas Pendidikan gitu ya. Kemudian yang kedua sekolah, yang ketiga ya Bapak Ibu sendiri yang bisa memutuskan apakah kita masuk atau tidak, begitu. Walaupun kita 100% misalnya setuju semua, Dinas Pendidikan gak ngizinin ya tetap aja. Kenapa Dinas Pendidikan gak ngizinin? Mungkin dilihat, itu gangannya sempit, orang-orang nanti pas masuk ke situ desek-desekan, gak bisa menerapkan jaga jarak, begini dan begitu. Misalnya, itu permisalan aja, begitu ya. Jadi, ini hanya pendataan sementara gitu ya. Dinas Pendidikan meminta kita untuk membuat daftar periksa
pendataan sementara gitu ya. Pilihan-pilihan di sini hasilnya ini, hasil yang tadi sudah kita jelaskan di angket ini belum tentu ya merepresentasikan bahwa nanti Januari kita masuk tatap muka. Belum tentu ya Bu ya. Jadi masih ada tahapannya, masih ada prosesnya lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini hanya pendataan aja sementara. Tapi walaupun data, tapi ini tetap serius gitu ya. Di antara keseriusannya adalah seperti yang saya sampaikan, bahwa sekolah minta Bapak Ibu semuanya nanti menyerahkan surat pernyataan siap tatap muka, seperti itu. Untuk menyatakan bahwa Bapak Ibu nggak terpaksa itu ya. Bukannya sekolah, dinas pendidikan mau lari tanggung jawab apa enggak. Tapi supaya ada bukti kemarin mau masuk ke sekolah itu atas kemauan sendiri, tidak dipaksa oleh sekolah atau tidak dipaksa oleh SKB 4 Menteri, tidak dipaksa oleh keputusan dinas pendidikan, tapi atas kemauan sendiri gitu ya. Kalau cuman bilang ya saya mau, nah itu kan tidak ada bukti yang otentik, makanya diminta surat pernyataan biar atau agar menjadi bukti yang otentik seperti itu ya. Nah, jadi jangan dilihat kok harus ada pernyataannya, kayaknya takut ini enggak. Ya, ini cuman kita butuh bukti otentik supaya kadang-kadang kan orang kan lupa, kemarin ngomong A besok ngomong B gitu ya. Nah, kalau lupa kan kita bingung mau cari kalau nggak ada buktinya, kalau mau mendudukan masalah tersebut gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian ini. Jadi apakah Januari nanti SD Islam apa aja tatap muka? Jawabannya kita masih menunggu keputusan gitu ya. Proses tatap muka membutuhkan persiapan-persiapan. Yang pertama yaitu persiapan data. Persiapan data ya ini sudah saya ambil. Data ini nanti saya laporkan ke pemerintah, ke dinas pendidikan. Nih SDIM apa aja nih seperti ini presentasinya, yang pernah terkena COVID, yang setuju, yang nggak punya comorbid seperti ini, gitu ya. Dan diantara kemudian persiapannya adalah yaitu protokol kesehatan di sekolah, gitu ya. Ya kalau protokol kesehatan sih alhamdulillah kita bisa siapkan, dan dalam hal ini ya nggak ada pembiayaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, karena pemerintah memperkenankan kita menggunakan bantuan operasional sekolah atau BOS untuk pembelian daripada barang-barang pendukung protokol kesehatan gitu ya. Jadi di antara protokol kesehatan yang harus dipenuhi itu setiap kelas itu di depannya minimal harus ada cuci tangan, alat cuci tangan baik itu instan maupun mengalir seperti itu. Kemudian juga pembersihan rutin disinfektan gitu ya setiap kegiatan. Kemudian juga pembagian waktu gitu. Dan ini mungkin nanti akan jadi bahan pembicaraan kita juga, pembagian waktu jam belajar kalau nanti ada tatap muka seperti itu. Pembentukan Satgas Covid di sekolah juga itu salah satu persyaratan untuk masuk tatap muka gitu ya. Akses fasilitas kesehatan terdekat itu salah satu juga persiapan yang harus disiapkan oleh sekolah. Dan juga masker cadangan sejumlah siswa, face cadangan sejumlah siswa juga itu harus disiapkan sekolah agar bisa diizinkan tatap muka di semester genap nanti gitu ya. Dan itu semua sedang kita proses ini ya kalau husnudon saya gitu ya, optimis sekolah kalau
protokol kesehatan insya Allah bisa kita penuhi, ya, tidak terlalu sulit. Insya Allah kita bisa penuhi gitu ya barang-barang tersebut gitu ya. Kemudian memang yang paling penting ini nanti prosesnya adanya ya di dinas pendidikan, nanti mungkin dilihat siapa yang memang bisa ya. Kalau pengetahuan saya gitu ya, pengamatan saya, Januari ya nggak tahu-taunya kita masuk tatap muka, kayaknya nggak bisa seperti itu gitu ya. Kalau data sudah masuk mungkin nanti akan diseleksi ya. Menurut saya juga, ini menurut saya ya, mungkin juga ada percobaan, dan percobaan mungkin itu ada beberapa sekolah yang dipilih. Biasanya sekolah yang dipilih ya mungkin negeri dulu atau swasta, ada yang satu dua ya untuk merepresentasikan sekolah swasta dipilih gitu ya. Jadi kayaknya sih tanggal 4 nggak langsung tahu-taunya kita tatap muka, enggak, walaupun kita ada kebijakan tatap muka ya. Jadi prosesnya sepertinya masih agak sedikit panjang, jadi Bapak Ibu yang memang pengen sekali tatap muka harus agak sedikit bersabar lagi dulu ya, beberapa waktu gitu ya. Ya kita terus mengikuti tuntutan-tuntutan dari dinas pendidikan seperti itu. Jadi ya kita ikut aja gitu. Walaupun misalnya nggak mau tatap muka juga ya, dinas pendidikan minta daftar periksa ya tetap harus kita serahkan gitu ya. Jadi segala kemungkinan kesiapan itu kita siapkan, kita antisipasi terlebih dahulu gitu. Sebelum memang ada kebijakan atau memang ada keputusan yang mengikat khususnya bagi sekolah kita begitu ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kita tatap muka nih Januari nanti, keputusannya masih ada di tangan dinas pendidikan gitu ya. Terus kalau begitu kita ya udah santai-santai aja. Oh tidak, kita tidak santai-santai aja. Kita mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, termasuk mempersiapkan diri untuk kemungkinan belajar tetap di rumah gitu ya. Makanya nanti minta masukan-masukannya oleh Bapak Ibu sekalian ya, yang enaknya seperti apa, yang kurangnya yang kemarin seperti apa, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin saya sudah terlalu lama ini menyampaikan menguasai forum ini. Lebih enak ini mungkin langsung aja kita ke sesi tanya jawab aja, supaya saya juga denger nih dari Bapak Ibu pandangannya seperti apa, seperti itu ya. Nah jadi baik Bapak Ibu, saya persilakan saja langsung ini kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan masukan. Yang paling enak mungkin di kolom pesan ya, supaya tidak tumpuk-tumpukan, karena saya nggak bisa ngelihat semua ini siapa yang mau bertanya duluan gitu ya. Silakan Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum Pak Windy. Iya, silakan langsung. Assalamualaikum. Oh ya, ini saya Ibu Isti, ibunya Kafi. Ibunya Kafi ya, iya. Silakan Bu Isti. Ya, aku maksudnya saya kan orang kesehatan, dalam artian kami juga sebenarnya maksudnya dalam artian tatap muka langsung. Cuma nanti tolong aja emang harus dipantau juga kita itu masuk zona apa, terusnya dalam artian apakah angka maksudnya di daerah Walang atau daerah Jakarta Utara itu sudah memang
sudah di ibaratnya di apa ya, maksudnya udah zona aman atau bagaimana, nanti masuk pantau itu aja, pantau itu dulu. Nanti dalam artian nanti kita di sekolah, pihak sekolah juga masih dipertimbangkan juga hal-hal seperti itu gitu. Iya, Bu Isti. Bu Isti, mungkin sedikit kalau comorbid itu apa ya, lebih spesifiknya ya, supaya Bapak Ibu tahu atau supaya yang lain juga tahu. Itu tadi kan comorbid sering disebut-sebut. Oke, comorbid itu biasanya penyakit bawaan atau penyakit keturunan, dalam artian kalau misalkan bapak ibunya atau di dalam rumah itu ada orang tua yang punya penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, jantung, nah itu kan potensi dia kalau kita tertular, seandainya kita membawa virus dan kita kuat, belum tentu kan orang yang di dalam rumah kita itu kuat gitu, dalam artian mereka yang mempunyai penyakit comorbid itu lebih mudah ditulari daripada yang tidak punya gitu. Jadi penyakit bawaan atau penyakit turunan ya. Dan ya, dalam artian yang rentan, mereka itu orang tua, anak kecil, dan biasanya orang diabetes, ataupun dia jantung, darah tinggi, gitu, seperti itu. Dan juga kalau masalah soal tatap darling kayak gitu, kalau kami kan di kesehatan setiap 14 hari kami harus rapid atau swab. Nah, metode seperti apa, ada yang dilakukan daring, apakah guru itu harus swab juga untuk memastikan dia clear, atau anak-anak yang masuk juga harus swab untuk memastikan mereka clear? Itu seperti apa, tolong dihitungkan juga gitu. Ya, baik Bu Istri, terima kasih. Ada lagi nih Bapak Ibu yang lain mungkin? Ya, terima kasih ya. Ya, maksudnya masukan itu. Ini dari siapa ini? Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz Wendy. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Ustadz Wendy. Ya, mohon maaf Ustadz, boleh menyampaikan sedikit Ustadz ya. Iya, saya dari orang tua Lukman Ibadur Rahman. Orang tua dari Lukman Ibadur Rahman kelas 4D. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Ustadz Windy secara lengkap, secara jelas. Alhamdulillah sudah bisa kita pahami. Yang saya tangkap memang kita tidak bisa serta-merta masuk di semester genap nanti untuk tatap muka. Yang ingin saya sampaikan juga bahwa ditutupnya kita mundur ke belakang sejenak, mohon maaf. Ditutupnya sekolah di seluruh wilayah ini, termasuk DKI Jakarta, adalah karena ada wabah pandemi COVID-19. Jadi penyebabnya itu. Dan penyebab dari ditutupnya sekolah di bulan Maret itu sampai sekarang, mohon maaf, boleh dibilang belum hilang. Laporan update yang ada di Satgas COVID yang saya baca per tanggal 10 Desember 2020, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara, serta Tangerang Selatan kembali masuk ke zona merah, walaupun penyebarannya tidak merah, tapi disebut wilayah tersebut. Artinya, pandangan saya memang ini belum aman untuk diterapkannya tatap muka di bulan Januari. Dan yang saya tahu juga dari pihak Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, yang kebetulan juga beliau terinfeksi COVID-19, juga wakilnya, yang kabarnya wakilnya sudah sembuh. Sampai hari ini kita belum menerima informasi bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta mengizinkan untuk dilakukannya setelah tatap muka, dan dipersilakan kepada sekolah dan orang tua murid untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai itu. Jadi ingin memperkuat saja Pak Ustadz Wendy, kami, ya saya termasuk orang yang tidak bersedia dulu untuk
tatap muka karena alasan-alasan tersebut. Demikian. Oh ya, satu lagi Ustaz. Ada beberapa daerah yang sudah memberlakukan tatap muka tapi dalam hitungan hari ditutup kembali. Kita bisa mengambil pelajaran. Belum lama terjadi di Pangandaran, di Bekasi juga pernah terjadi dan beberapa daerah. Mungkin itu bisa kita ambil sebagai pelajaran. Demikian Ustaz Wendy, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Heru ya, Abu Lukman, atas saran dan masukannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian, nanti kita review dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ibu ini di beberapa kolom chat ini sudah ada yang menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada dari Bapak Abdul Jalil. Beliau berkata bahwa semester depan lebih nyaman untuk belajar dari rumah. Artinya seperti Abu Lukman tadi ya, masih memilih tetap belajar dari rumah karena mungkin seperti alasan Abu Lukman tadi, ini masih belum terkendali dan juga tatap muka juga paling dievaluasi lagi, baru sebulan nanti disuruh tutup lagi. Seperti itu bisa terjadi gitu ya. Juga ada Ibu Ratna, bila sudah masuk sekolah untuk jam pembelajarannya seperti apa, waktu jam pembelajarannya bagaimana. Nah ini juga yang masih kita godok Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah kami petakan sih ya, jika memang harus tatap muka gitu ya. Pemerintah kan minta di peraturan tadi itu nanti ada peraturan tentang pembagian rombongan kelas gitu ya. Kelas yang tadinya memang 30 siswa kan nggak mungkin kalau semuanya masuk untuk kemudian menetapkan jaga jarak di dalam kelas gitu. Jadi minimal itu kelas cuman 20 siswa ya. Jadi tidak bisa penuh. Jadi harus dibagi kelas ini, harus dijadwal atau kita sebut shift gitu ya, dijadwal. Ya kaitannya dengan penjadwalan seperti itu, maka ya yang kemungkinannya gitu ya, karena ini juga berkaitan dengan tugas guru. Kalau guru itu ya kerjanya dari jam 6.30 sampai jam 3 sore, ya mungkin nanti akan dibagi dua, ada pagi atau siang. Ini model yang pertama gitu ya. Tentu saja jam belajarnya masih jam belajar darurat atau materinya masih materi darurat, yaitu nggak seperti biasa. Jadi mungkin paling rombongan kelas pertama masuknya cuma 3 jam, dari jam 6.30 sampai jam setengah 10 gitu ya. Nanti rombongan kedua dari jam 10.30 sampai jam 2 begitu. Itu beberapa contoh aja, nanti akan kita sampaikan karena ini kita akhir kegiatan, nanti kita akan rapat kerja untuk semester genap. Insya Allah di antara hal-hal yang akan kita kerjakan di rapat kerja tersebut yaitu menetapkan ya jadwal pelajaran untuk semester genap, kemudian model pembelajarannya juga mungkin kita akan siapkan 2, jika tatap muka seperti apa, jika jarak jauh seperti apa, seperti itu ya. Jadi itu hanya gambaran umumnya saja gitu ya. Yang jelas ya anak-anak harus dibagi 2, dan yang jelas nggak seperti dulu belajarnya, jadi masih pembelajaran darurat, jam pelajarannya kena pangkas seperti itu. Kemudian dari Bu Novita Soleha ya, Assalamualaikum, afwan Pak, saran aja jika memang dari dinas belum diperbolehkan tatap muka, alangkah baiknya jika halaqah tahfidz tatap muka. Nah ini kalau Ibu Novativa minta ada tatap muka di tahfidz aja meskipun belum ada izin dari pemerintah. Nah ini mungkin agak berat seperti itu ya Bu ya.
kalau memang nggak dibolehkan sama dinas ya kita nggak bisa karena jatuhnya melanggar. Kalau disebut kita cari curi-curi begitu ya, kalau nggak dilihat kita tatap muka, ini ribet, kita jadi nggak nyaman, nggak tenang gitu proses kegiatannya nanti. Jadi kita ngikutin dinas aja gitu. Mereka bolehin ya kita jalan, mereka nggak boleh kita ikut gitu, seperti itu. Kemudian ada ibu Yanet, Afwan Pak, bertanya sebelumnya dari masing-masing kelas apakah ada masukan terjadinya kendala dari sistem belajar dari rumah ini. Apakah benar memang kurang efektif secara signifikan? Syukron Ustadz. Mungkin maksudnya Ibu Yanet ini kalau memang nggak ada kekurangan belajar jarak jauh, ngapain tatap muka sih, belajar dari jarak jauh aja gitu ya. Mungkin maksudnya itu kali ya dari Ibu Yanet gitu ya. Kalau nggak ada kendala belajar dari rumah ya belajar dari rumah aja sementara ini, kecuali memang pembelajaran dari rumah kurang efektif secara signifikan, baru nggak ada alternatif lain, maka boleh ditempuh tatap muka. Begitu ya mungkin maksud dari Ibu Yanet Molina. Ya bisa direpresentasikan dari daftar periksa atau angket ini ya Bu ya. Mungkin yang 37% ini ada 121 orang yang melihat nggak nyaman ya belajar dari jarak jauh, jadi sehingga pengen setuju atau tidak setuju tatap muka gitu ya. Gimana saya ulang lagi, ini kan yang setuju ada 201 orang ya, yang setuju ada 201 siswa ini ya. Mungkin saja yang 201 ini merasa belajar jarak jauh atau dari rumah ya kurang begitu efektif, mungkin seperti itu gitu ya. Walaupun ya harus ditanya lagi gitu ya, ditanya lagi. Jadi sementara ini memang ada 201 siswa yang setuju dan yang tidak setuju ada 121 gitu ya. Bisa jadi di dalam keputusan pemerintah tersebut bisa jadi yang setuju tatap muka, yang nggak setuju tetap di rumah. Itu bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi ada dua kegiatan gitu. Kemudian dari orang tuanya Sapik 1B ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya setuju Pak untuk sekolah tatap muka di semester genap, tetapi apakah pihak sekolah bisa menjamin siswa saat di sekolah bisa menjaga atau dijaga protokol kesehatannya Pak? Karena anak-anak lebih sulit untuk menjaga protokol kesehatan, misalnya suka lepas pakai masker atau kontak dekat dengan teman di sekolah, bagaimana menyikapinya? Ya, ini juga ya salah satu pertimbangan gitu ya. Ya, kalau pemerintah hanya meminta protokol kesehatan diketatkan, ya, satgas COVID di sekolah disiapkan, gitu ya. Kemudian ya nanti di sekolah ya kita berupaya semaksimal mungkin, gitu ya, berupaya semaksimal mungkin. Yang kita lihat ya tentu saja kita cegah, yang nggak kelihat ya kita tidak bisa apa-apa gitu ya. Dan kita tahu anak-anaknya memang begitu gitu ya. Lihat aja di sekitar kita anak-anak seperti apa begitu ya. Tidak ada yang pakai masker, yang main sama temennya seperti biasa gitu ya. Nah, emang ini masyarakat kita ini terpecah menjadi beberapa bagian ini. Ada yang memang takut sekali ya, sampai memang sangat ketat banget gitu ya, dan bisa kita bilang berlebihan. Ada juga yang memang di tengah-tengah, yaitu memperhatikan hal-hal seperti ini gitu, juga berupaya mengikuti protokol tapi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan ada juga yang abai sekali ini masyarakat kita gitu ya. Ya di sekitar kita banyak ini yang seperti itu.
ya. Ya, anak-anak nggak pernah pakai masker, main kemana-mana. Itu juga Stadion Rawabadak kalau hari Sabtu dan Ahad penuh sekali anak-anak gitu ya. Ya, yang pakai masker salah kadarnya ada dan seterusnya. Jadi ya untuk anak-anak di sekolah ya, jadi sekolah itu hanya memfasilitasi. Ada yang mau tatap muka, monggo. Ada yang nggak tatap muka, silakan. Yang tatap muka kita jagain, yang nggak tatap muka kita fasilitasi, begitu aja sekolah mah. Ya tentu sesuai kemampuan yang sekolah miliki, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Kemudian ada dari Bapak Akmal ini. Assalamualaikum, persiapan tatap muka mungkin untuk penyediaan fasilitas memang bisa dilakukan, tapi bagaimana menyikapi saat anak-anak sudah datang? Nah ini sama ini, ya. Iya itu memang yang anak-anak ini, bagaimana masa anak-anak nggak boleh ada kegiatan olahraga, nggak boleh main lari-larian, ya. Kita juga kayaknya mau melarangnya juga gimana anak-anak ya, kasihan anak-anak kan memang waktunya seperti itu gitu ya. Nah, tapi kita berupaya semaksimal mungkin gitu ya, kita cegah gitu. Untuk yang apa namanya belajar jarak jauh ya tetap difasilitasi. Hanya saja mungkin fasilitas seperti kuota dari pemerintah itu sudah tidak ada. Mungkin ya, saya belum tahu, saya nggak bisa lancang. Tapi memang terakhir Desember ini kuota belajar. Ya Januari belum ada informasinya apakah ada kuota belajar seperti itu. Ya. Kemudian juga kalau ada tatap muka kan mungkin gurunya juga tatap muka ya mungkin kalau yang sudah kita sama-sama rencanakan mungkin lebih ke pemantauan belajar, anak-anak dikasih buku pemantauan, kemudian yang dikirimkan mungkin nggak video-video tapi recorder daripada pembelajaran di kelas, gitu ya. Para siswa yang guru kan ngajar di kelas ya direkam, kemudian itu yang akan disampaikan ke siswa yang belajar di rumah, gitu ya. Kemudian ada modul-modul juga sudah diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian yang paling penting mungkin tadi buku pemantauan juga diminta dibuat oleh Dinas Pendidikan dan ini nanti kita buat untuk pembelajaran jarak jauh semester genap kalau memang masih ada jarak jauh seperti itu gitu ya. Nah, jadi yang tatap muka difasilitasi, yang tidak tatap muka kita fasilitasi ya. Tentunya ya sesuai kemampuan kita gitu, kemampuan sekolah maksudnya. Kemudian apakah nanti pembagian rapot harus bawa materai Pak? Yang memilih jawaban ya setuju mau tatap muka harus bawa materai. Materai aja ya. Suratnya sudah disiapkan di sekolah nanti sama wali kelasnya. Tinggal isi nama siswa, kasih tempelin materainya, tanda tangan, gitu aja. Materainya mohon maaf harus beli masing-masing, kita tidak sediakan di sekolah ya. Nah, yang setuju tatap muka ya, apa namanya? Harap bawa materai. Tapi kan belum tentu tatap muka Pak, rugi materai saya, nggak apa-apa lah 6.000 gitu ya. Untuk data kita, persiapan data kita nggak apa-apa. Mohon kesediaannya beli materai, walaupun belum tentu jadi tatap muka juga begitu ya. Tapi ini proses pendataan, mohon bantuannya dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah ini sama tadi juga apakah anak-anak wajib cek rapid test secara berkala ya seperti tadi Bu Isti juga sampaikan bahwa kalau di petugas kesehatan ya di rumah sakit bekerja setiap 14 hari sekali rapid test atau setiap 14 hari sekali di swab begitu ya. Ya kalau memang konsepnya seperti itu ya tentu memberatkan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kecuali rapid testnya nggak bayar begitu ya.
Kalau kita baca di surat keputusan Dinas Pendidikan, pengaturan itu tidak ada. Surat SKB 4 Menteri yang tadi saya sampaikan, pengaturan seperti itu tidak ada, gitu ya. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Di antara daftar periksanya, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih yang layak, sarana cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, disinfektan, kemudian mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker. Jadi nanti harus bikin poster kawasan wajib masker, yang yang ngelepas masker disuruh keluar gitu ya, nggak boleh. Memiliki termogan, kemudian memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang tadi punya comorbid, kemudian akses transportasi yang tidak aman, kemudian riwayat perjalanan, kemudian pernah terpapar, masih dalam isolasi, ya. Nah, itu pemetaan warga. Dan yang terakhir, mendapatkan persetujuan dari komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali siswa gitu ya. Nah, di daftar periksa ini nggak ada kewajiban kita untuk rapid berkala atau swab berkala gitu ya, tidak ada. Jadi tindakan preventifnya itu tadi cuman masker, termogan, dan sanitasi sehat dan bersih, itu aja gitu ya. Tindakan preventifnya, jadi nggak swab setiap 14 hari atau rapid setiap 14 hari. Nah, itu peraturan SKB 4 Menteri mengaturnya seperti itu ya Bapak Ibu. Begitu. Kemudian coba saya baca lagi di sini. Minta simulasi tentang tatap muka, bagaimana simulasinya. Tadi sudah saya sampaikan secara ringkas. Kalau saya lihat yang paling mungkin itu adalah tadi pembagian. Jadi ada 2 shift, shift pertama dan shift kedua, yaitu atau ada dua kita sebut 2 kloter gitu ya. Ada 2 kloter 1 dan kloter 2. Kloter 1 itu pagi, kloter 2 itu jelang siang sampai siang. Kloter 1 dari jam 6.30 sampai jam 10, kloter 2 itu jam 10 sampai jam 2 atau jam setengah 3, seperti itu. Nah, kloter 1 dan kloter 2 di hari yang sama pelajaran yang sama, jadi gurunya mengulang pelajaran gitu ya untuk kedua kloter tersebut. Ya, simulasinya ya anak datang seperti biasa, diantar oleh orang tuanya, di depan pakai termogan, kemudian cuci tangan, pakai masker, lengkap semua, ya langsung masuk ke kelas. Di kelas duduk sudah dikondisikan berjarak gitu ya. Siswa mengenakan masker, kemudian guru juga mengenakan masker seperti itu. Kemudian ya berjalan pembelajaran seperti biasa, hanya saja tetap kurikulumnya kurikulum darurat, jam pelajarannya jam pelajaran darurat, yang artinya memang kita pilih kompetensi pelajarannya, kompetensi dasarnya yang penting-penting aja. Ada beberapa yang mungkin nggak kita ajari atau nggak kita sampaikan seperti itu, karena jamnya terpangkas ini anak-anak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nanti anak-anak pulang, misalnya yang kloter pertama jam 10, nanti ada jeda setengah jam, baru kloter berikutnya masuk sekolah. Makanya kedisiplinan juga dari Bapak Ibu, penjemputan gitu ya, di kloter pertama ini sangat penting sekali gitu ya. Dan di sekolah nanti ya untuk menerapkan protokol kesehatan ya seperti biasa, ada wali kelas, ada petugas piket gitu ya, yang kita masukkan ke dalam
Satgas Covid sekolah seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya simulasinya. Kemudian dari Abu Torik ini, Bismillah, harapan kami untuk sekolah bila diselenggarakan tatap muka, mohon pihak sekolah dipersiapkan anak berada dan saat meninggalkan sekolah dalam zona aman, Ustadz ya. Karena saat tersebut Apa net? dalam masih krisis. Iya. Siapa? Kemudian kalau dari Diknas diputuskan untuk tatap muka, apakah orang tua yang tidak setuju untuk tatap muka bisa tetap belajar di rumah? Iya, bisa. Masih bisa tetap belajar di rumah. Kemudian ada lagi, saya masih takut Pak karena corona ini penyakit serius di mana obat dan vaksinnya belum beredar. Saya takut anak masih mangkir untuk jaga protokol kesehatan. Sebaiknya jika Dinas Pendidikan belum izinkan, sekolah juga tidak membuka tatap muka karena ada sekolah lain daerah Depok ditutup izinnya, Apwan. Nah, iya Bu, kalau masalah ini memang kita sangat mengikuti Dinas gitu ya. Tadi betul kata Pak Heru atau Abu dari siapa tadi? Yaitu Abu Lukman, bahwa memang yang Bapak Ibu ketahui gubernur belum ada keputusan. Iya, tadi sudah saya sampaikan memang belum ada keputusan ya. Bagaimana gubernur mau mengambil keputusan, datanya aja belum terkumpul. Nah, ini masih tahap proses pengumpulan data, analisa, pengkajian. Makanya salah satu data yang dibutuhkan adalah data dari sekolah. Yaitu tadi angket daftar periksa. Ya, itu dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dan juga mungkin dibutuhkan oleh DKI gitu ya, provinsi. Nah, mereka butuh itu untuk melihat sejauh mana kita siap apa enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau memang sudah terkumpul, baru mungkin nanti ada keputusannya gitu ya. Sampai saat ini masih kita diminta untuk mengumpulkan data. Ayo ini masih banyak sekolah yang belum mengumpulkan data, masih banyak ini gitu ya. Nah, makanya angketnya mohon Bapak Ibu yang belum isi harap bisa disegerakan gitu ya. Supaya kita bisa langsung mengumpulkan data ke pemerintah atau ke Dinas Pendidikan seperti itu. Nah, kalau Dinas Pendidikan nggak kasih izin atau nanti tahu-taunya DKI memang nggak ada tatap muka, ya kita tentu saja nggak lancang mengadakan tatap muka, enggak gitu ya. Ini semua proses pendataan ya Bapak Ibu. Walaupun ada materai juga itu dibutuhkan gitu ya. Itu dibutuhkan kesepakatan tatap muka. Nah, ini juga nanti mungkin komite akan saya panggil, kita mau musyawarah gimana ini 62 sama 37 bandingannya ya. 62 setuju, 37 tidak setuju ya. Jalannya apa ini? Apakah kita setuju tatap muka atau tidak setuju tatap muka gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa cuma sekolah yang memutuskan gitu ya. Tadi salah satu daftar periksanya ada kesepakatan dengan komite sekolah tentang pengambilan kebijakan tatap muka di sekolah. Seperti itu. Kemudian coba saya lihat lagi ini masih ada apa enggak. Nah, memang ini corona apakah sudah terkendali atau tidak, ya kita lihat memang ya semakin hari semakin sudah 600.000 ya se-Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dari siswi Huwaida 5A. Apaan Pak Ustadz, untuk baiknya lebih baik sekolah mengikuti aturan pemerintah. Iya Ibu, ya sekali lagi kita mengikuti aturan pemerintah gitu ya. Pemerintah nggak tatap muka, ya masa kita tatap muka, ya konyol kita nanti. Nah, ini kelihatannya Bapak Ibu masih banyak yang salah persepsi nih. Kelihatannya sekolah mau lancang buka tatap muka atas kemauan sendiri aja. Enggak seperti itu Ibu. Ini kita ngikuti prosedur yang sudah
ditetapkan oleh SKB 4 Menteri, itu prosedurnya begitu gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya seperti itu ya, kita sedang mengumpulkan data gitu. Kemudian semoga tidak mendapat perlakuan berbeda ya Pak Ustadz untuk anak-anak yang memilih belajar di rumah. Tentu enggak ya. Kan nanti yang direkamnya suara di kelas itu gitu ya. Jadi anak-anak benar-benar mendapatkan pelajaran di kelas itu. Jadi apa yang didapat sama anak yang datang sama yang nggak datang sama aja, itu materi pelajarannya yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya begitu ya. Nanti pelajaran tatap mukanya kan direkam gitu ya. Nah, bisa disimak oleh siswa yang di rumah gitu. Nah, mungkin ini ada lagi nggak nih pertanyaan-pertanyaan lainnya ini Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi ya, bahwa sekolah ini tidak semena-mena, tidak lancang, ingin mengadakan tatap muka gitu ya, minta surat pernyataan gitu ya, enggak. Walaupun bisa jadi semuanya setuju dengan tatap muka, pemerintah nggak boleh ya nggak boleh, kita nggak bisa gitu ya. Jadi sekolah kita tertib aturan, taat aturan, kita ikuti pemerintah sesuai prosedurnya apa gitu ya. Nah, kebijakan pemerintah itu Bapak Ibu, bahwa mulai semester genap pemerintah menyerahkan keputusan untuk tatap muka kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini kita adalah Provinsi DKI Jakarta gitu ya, beserta kanwilnya yaitu Dinas Pendidikan atau Kanwil Departemen Agama seperti itu ya. Nah, jadi keputusannya ada di tangan mereka gitu ya. Nah, prosesnya saat ini pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta belum mengambil keputusan ya. Dan saat ini prosesnya adalah sedang proses analisa ya, pendataan ya, untuk menyikapi SKB 4 Menteri tersebut gitu ya. Nah, di antara proses pendataannya adalah data dari sekolah. Kita diminta untuk melengkapi yang namanya daftar periksa kesiapan belajar tatap muka gitu ya. Nah, jadi kita diminta datanya. Nah, datanya yang seperti saya sebarkan angketnya itu ya. Data yang diminta itu oleh pemerintah gitu ya. Oleh Dinas Pendidikan, data yang diminta adalah yang ada di angket tersebut gitu. Kemudian apakah kemudian kalau ditetapkan kebijakan oleh pemerintah boleh tatap muka, kemudian siswa semuanya wajib tatap muka? Nah, maka jawabannya adalah tidak. SKB 4 Menteri mengatur ya, izin tatap muka itu adalah yang paling penting adalah kerelaan daripada orang tua. Orang tuanya gak mau tatap muka, ya gak tatap muka. Meskipun misalnya siswa kita ada 360, 359 mau tatap muka, satu orang gak mau tatap muka. Itu yang satu harus tetap dilayani, yang satu harus tetap difasilitasi untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya. Jadi itu yang diatur di dalam SKB 4 Menteri gitu ya. Dan tentu saja kemudian sekolah mau nggak mau gitu ya harus memfasilitasi ya, tentunya dengan kemampuan yang dimiliki begitu ya. Ya, berupaya tentu tetap ya secara adil bisa difasilitasi semuanya seperti itu. Nah, jadi kondisinya seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka di semester genap ya.
Bagi yang memang siap tatap muka ya, mudah-mudahan sudah dipertimbangkan segala macam resikonya gitu ya, dan apa namanya, sudah dipertimbangkan matang-matang gitu ya, bagi yang memang siap tatap muka begitu. Dan walaupun nanti tadinya siap mau nggak siap juga boleh begitu, boleh ya. Seperti itu. Tapi mungkin ya kita nanti masih ada rapat lagi sama, ya kalau misalnya satu yang mau tatap muka, yang lain nggak mau tatap muka gimana? Apakah di harus di apa namanya difasilitasi ya? Kalau di aturan SKB 4 Menteri harus difasilitasi gitu ya. Tapi nanti ada pembicaraan-pembicaraan lagi ya, teknis kita seperti apa, seperti itu. Jadi sekali lagi yang siap tatap muka ya harus dipertimbangkan secara matang ya, dan mungkin sudah siap menerima resikonya begitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah tidak semena-mena tahu-taunya tatap muka. Jadi Bapak Ibu tetap harus bersabar nunggu keputusan dari pemerintah. Kemudian juga menunggu keputusan dari sekolah gitu ya. Apakah memang bisa tatap muka atau tidak gitu ya. Tapi kesediaan ibu atau pernyataan ibu sedia untuk tatap muka itu dibutuhkan untuk pendataan kami gitu ya. Agar kami bisa siap-siap ini dari sekarang. Dan untuk yang tidak setuju tatap muka begitu ya, ya apa namanya, insya Allah tetap kita fasilitasi ya, tetap belajar jarak jauh dari rumah ya, seperti yang sudah berjalan. Hanya saja mungkin butuh evaluasi, nanti ketemu sama guru ketika pembagian portofolio, sangat besar harapan saya diberikan masukan-masukan tentang belajar jarak jauh ini, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dimaksimalkan, seperti itu ya. Jadi ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada lagi nih yang ingin ditanyakan berkaitan kegiatan kita di pagi hari ini, sosialisasi ke KBM tatap muka 2021. Jadi namanya aja ya, sosialisasi KBM tatap muka gitu ya. Jadi bukannya nanti kita tatap muka, enggak gitu ya. Ini masih proses pengkajian dan analisa gitu ya. Data-data dibutuhkan dan kita minta Bapak Ibu segera mengisi angket. Cukup Bapak Ibu sekalian untuk paparan sosialisasi saya ini hari ini. Apa mungkin masih ada yang kurang dimengerti? Sekali lagi. Alhamdulillah cukup Pak. Cukup ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita nggak bakal lancang mengadakan tatap muka tanpa izin dari Dinas Pendidikan. Nggak mungkin itu kita lakukan. Seperti itu. Kalau sudah cukup, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan diri bergabung di kesempatan pagi hari ini mengikuti sosialisasi SKB 4 Menteri. Ini penting sekali, memang harus diketahui oleh orang tua sekalian ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan-kemudahan ini, kebaikan-kebaikan ya. Apapun kebijakan yang kita pilih ya, meskipun tatap muka atau tidak tatap muka gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semua. Semua pilihan itu diberikan taufik, yang artinya semua pilihan itu lancar bisa kita laksanakan gitu ya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Saya ingatkan lagi untuk pembagian portofolio diharapkan kehadirannya untuk berkomunikasi ke wali siswa. Kemudian saya ingatkan kembali yang
setuju tatap muka, mohon kesediaannya membawa materai ya untuk menandatangani surat pernyataan. Itu data sangat kita butuhkan seperti itu. Ini saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin, Le. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan. Saya keluar ya. Pak, saya keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Ya, diatur lah. Iya, di mana aja. Di atas boleh. Boleh. Jangan lupa minta bersihin itu loh. Kadang-kadang belum dibersihkan sama Pak Dasuki. Lantai 2 pada Iya. samain aja maksudnya untuk kan 2 kelas kelas 1 terus aja Sat. Iya, boleh. Ini guru-guru mau ngucapin kayak gini Sat dengan masa langsung diseragamin tuh Sat. Apa anti mau buat sendiri Sat? Iya, boleh. Boleh Sat. Apa ada tanda tangan nanti Sat? Tanda tangan Anda lagi juga. Iya, boleh lah. Iya mana Sat? Yang mana yang ini? Ya ini Ini nggak ada apa-apa. tanda tangan nanti Sat. Tapi Iya. belum ada tanda tangannya. Kasih aja tanda tangan ya. Mau diseragamin. Iya Sat, ini diseragamin Sat. Baik Sat. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa silakan mengundurkan diri. Kata-katanya ada yang bisa dirubah Sat. Udah, nggak apa-apa. Kayak gini Sat. Iya. Pakai tanda tangan apa enggak Sat? Tanda tangan boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan tanda tangan ini aja lah. Tanda tangan gambar aja, jangan tanda tangan satu-satu lah. Pegel lah. Nah.